Pernah kebayang nggak kalau di balik semua kerumitan alam semesta ini, ternyata ada satu kode matematika yang super elegan. Nah, hari ini kita bakal coba bongkar bareng-bareng arsitektur tersembunyi dari realitas itu sendiri. Coba deh lihat 4 angka ini di layar. Cuma ada satu, I, dan minus I. Kelihatannya ya biasa aja kan? Tapi gimana kalau saya bilang, set angka yang kelihatannya simple ini sebetulnya adalah kunci buat ngebuka 3 lapisan realitas yang berbeda. Penasaran kan? Oke, kita mulai investigasi kita. Kita akan gali dulu rahasia pertamanya, pondasi dari keseluruhan struktur 4 sisi yang misterius ini. Dan inilah dia. Kunci buat ngebuka semua ini ternyata sesederhana ini. Urutan. Pertanyaannya cuma satu. Apakah urutan itu penting atau enggak? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi titik awal perjalanan kita. Yuk kita masuk ke lapisan pertama dari arsitektur ini. Di sini kita bakal lihat gimana konsep urutan ini bekerja di level aljabar internalnya. Jadi ada 2 aturan main nih. Yang satu namanya komutatif. Gampangnya urutan itu nggak ngaruh. Kayak kita bikin kopi. Mau masukin gula dulu baru kopi, atau kopi dulu baru gula, kan hasilnya tetap aja kopi manis ya. Nah, lawannya itu non-komutatif. Di sini, urutan itu penting banget. Contoh paling gampang ya, pakai kaos kaki sama sepatu. Harus kaos kaki dulu, baru sepatu. Coba dibalik, pakai sepatu dulu baru kaos kaki. Kacau kan hasilnya? Nah, disinilah letak kejutannya. Dalam fisika, ketika urutan itu jadi penting, alias non-komutatif, itu bukan berarti ada yang salah. Justru sebaliknya, itu adalah pertanda kalau sebuah sistem lagi ada dalam kondisi superposisi aktif. Coba bayangin ini kayak sebuah keadaan di mana semua kemungkinan masih ada dalam waktu bersamaan, penuh dengan potensi yang belum terjadi. Oke, sekarang kita pindah ke lapisan kedua. Di sini kita bakal lihat kalau struktur ini tuh ternyata nggak diem aja. Dia hidup, bergerak, dan secara ajaib bisa mereplikasi dirinya sendiri. Perhatiin baik-baik ya. Kalau kita mulai dari angka 1, terus kita kalikan dengan I, hasilnya jadi I. Kalikan lagi dengan I, jadi minus 1. Kalikan lagi, jadi minus I, dan coba tebak, sekali lagi kita kalikan dengan I, kita balik lagi ke 1. Luar biasa. Ini tuh kayak siklus yang tertutup sempurna. Sebuah orbit. Nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar. Ini penting banget karena ini mengubah cara kita melihatnya. Kita tuh nggak lagi ngelihat 4 angka yang beda-beda, tapi yang kita lihat adalah satu proses tunggal, satu dinamika yang terus bergerak melewati 4 momen atau 4 fase yang berbeda. Nah, sifat yang bisa mengulang dirinya sendiri ini, atau rekursif, justru dianggap sebagai titik paling radikal dari keseluruhan sistem ini. Strukturnya terus-menerus memproduksi dirinya sendiri, membuatnya jadi sebuah pola yang fundamental dan stabil banget. Akhirnya, kita sampai di lapisan terakhir. Di sini kita bakal lihat sesuatu yang benar-benar bikin kagum. Gimana pola matematis yang abstrak ini secara mengejutkan muncul di dunia nyata kita, di banyak bidang yang beda-beda. Coba lihat deh, betapa universalnya pola ini. Simetri Z4 yang sama persis kita temukan di dunia kuantum yang super kecil, dalam spin partikel. Kita lihat lagi di teori sinyal yang ngatur gelombang radio dan suara. Bahkan, ini jadi dasar dari komputasi kuantum. Dalam bentuk qubit, unit informasinya yang bisa jadi 0 dan 1 di waktu yang bersamaan. Pola ini benar-benar ada di mana-mana. Jadi, ini bukan lagi sekedar mainan matematika yang menarik. Ini tuh udah berubah jadi semacam cetak biru, sebuah arsitektur fundamental yang kayaknya dipakai sama alam semesta buat ngebangun berbagai jenis realitas. Nah, sekarang mari kita satukan ketiga lapisan yang udah kita jelajahi tadi, aljabar, rekursivitas, dan proyeksi, buat ngelihat gambaran besarnya, sebuah kebenaran yang tunggal dan elegan. Tabel ini benar-benar merangkum perjalanan kita dengan sempurna. Kita mulai dari lapisan aljabar, di mana urutan yang peduli itu ternyata tanda adanya superposisi. Terus kita ke lapisan rekursif, yang nunjukin satu dinamika dalam orbit tertutup. Dan terakhir, lapisan proyeksi ngungkapin kalau pola ini adalah cetak biru universal. Dan inilah puncaknya, the duality of one. Artinya, selama ini kita tuh ngelihat satu simetri universal yang sama, tapi dari 2 sudut pandang yang berbeda. Dari dalam, dia kelihatan penuh kemungkinan, itulah superposisi. Tapi dari luar, dia kelihatan terhubung secara pasti. Nah, itulah entanglement. Di mana nasib partikel-partikel itu saling terikat. Keduanya adalah 2 sisi dari satu koin yang sama. Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin merinding sih.
Kalau satu pola matematika yang sesederhana ini aja bisa jadi fondasi buat begitu banyak aspek realitas, dari dunia kuantum sampai komputasi, coba deh bayangin, pola-pola tersembunyi apa lagi yang masih menunggu untuk kita temukan di luar sana? Apalagi ya, yang selama ini ada di depan mata kita tapi belum kita sadari?